Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan perkuliahan yang ke-14 ya, berkenaan dengan judul kompetensi digital, teman-teman ya. Kompetensi digital mempersiapkan mahasiswa untuk masa depan. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas berkenaan dengan kompetensi digital. Kompetensi adalah kemampuan, kebisaan ya ataupun sesuatu hal yang dikuasai. Nah, tentunya nanti kita akan melihat seperti apa kompetensi digital yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa untuk masa depan. Baik, kita lihat untuk slide selanjutnya. Nah, ciri abad 21 menurut Kemendikbud adalah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja, adanya implementasi penggunaan mesin komputasi yang mampu menjangkau segala pekerjaan rutin, otomatisasi, dan bisa dilakukan dari mana saja dan ke mana saja. Komunikasi ya. Nah, jadi istilahnya teman-teman sekalian, berkenaan hal ini, jadi istilahnya kita harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan agar tidak tertinggal. Dunia terus berubah, kalau kitanya tidak berubah maka kita akan tertinggal. Nah, tentunya teman-teman sekalian, berkenaan dengan mempersiapkan dengan pilar pendidikan menurut UNESCO ya. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, learning to how, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga adalah learning to be, belajar untuk mengaktualisasi diri sebagai individu mandiri yang berkepribadian. Kemudian yang terakhir adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu pastikan kita belajar juga ya pada bagian di mana agar kita bisa hidup berdampingan bersama dengan orang lain yang sifatnya di situ juga sebagai bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah learning to know, ya belajar untuk mengetahui. Misalnya, seorang mahasiswa mengikuti kuliah tentang sejarah perkembangan teknologi informasi ya. Dalam kuliah tersebut, mahasiswa mempelajari berbagai teori, prinsip dasar, dan tokoh-tokoh penting dalam bidang teknologi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa mendapatkan satu, ya, wawasan yang lebih luas mengenai teknologi. Dua, mengetahui tentang bagaimana teknologi berkembang seiring waktu. Dan ketiga adalah dampaknya terhadap masyarakat. Nah, itu adalah tentang bagaimana kita belajar untuk mengetahui. Ya, termasuk juga teman-teman sekalian, belajar untuk mengetahui itu adalah salah satunya bagaimana kita tahu ya bagaimana sebuah karya itu dibuat. Misalkan kita melihat karya ilustrasi misalkan gitu atau logo. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya istilahnya untuk membuat ilustrasi, membuat logo itu bagaimana. Nah, itu belajar untuk mengetahui ya. Kemudian learning to do, belajar untuk melakukan, teman-teman ya. Jadi, setelah kita tahu, kita lakukan gitu. Bukan hanya teoretik, tapi juga kita masuk ke aspek psikomotorik. Tapi begitu kita mengetahui, kita juga mampu membuat gitu ya. Seorang mahasiswa mengikuti praktek di lab. Dalam praktikum itu, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori ya, bukan hanya mempelajari teori, tetapi juga berlatih mengelola proyek, membuat perangkat lunak dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman sekalian, pengetahuan bagus, tetapi hanya diketahui tanpa praktek ya tentunya juga kurang esensinya karena pengetahuan itu berujung pada tindakan ya. Sebagaimana yang kalau misalkan kita sudah tahu cara membuat ini dan itu, cara ini dan itu, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat begitu. Nah, tentunya di sini adalah bagian di mana learning to do ini diaplikasikan gitu ya. Kemudian ada learning to be, belajar untuk mengaktualisasi diri sebagai individu mandiri yang berkepribadian. Jadi kita belajar untuk menjadi seorang apa gitu ya teman-teman, menjadi belajar di DKV sebagai mahasiswa yang bersiap untuk menjadi desainer apa gitu ya. Belajar untuk menjadi katakanlah ilustrator, katakanlah kemudian 3D artist, katakanlah mungkin sebagai apa visual branding identity dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, pastikan kita belajar juga memiliki tujuan untuk apa gitu ya, agar lebih termotivasi juga. Tanpa adanya motivasi untuk menjadi sesuatu, nah itu biasanya akan kurang tuh dorongannya. Karena biasanya tanpa adanya tujuan yang dituju, itu keinginan dan motivasi untuk mencapai keinginan tersebut kurang didapatkan begitu ya. Kemudian selanjutnya learning to live together ya, belajar untuk hidup bersama. Nah, pastikan
Teman-teman sekalian, kita bukan untuk menciptakan sebuah hidup yang individualis ya. Kita belajar bukan untuk kemudian bisa sendiri, kemudian meninggalkan orang lain. Tidak demikian. Justru semakin kita belajar, maka kita akan semakin tahu bahwa satu, ya ternyata banyak hal yang belum kita ketahui. Dua, ternyata kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu adanya saling menghormati, empati, kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga dapat hidup berdampingan dengan harmonis meskipun memiliki berbagai perbedaan seperti itu ya. Jadi perbedaan itu kalau kita melihatnya secara positif adalah sesuatu hal yang dianggap sebagai bagian dari yang saling melengkapi begitu ya. Karena bangunan yang kokoh itu terdiri dari batu bata, semen, pasir, besi dan lain sebagainya. Jadi tidak dalam satu bahan yang sama. Kompetensi di abad 21 yaitu framework pembelajaran abad 21 yang menuntut mahasiswa untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media, dan informasi, keterampilan pembelajaran, inovasi, dan keterampilan hidup. Jadi bagaimana kemudian semua yang kita pelajari itu memberikan nilai tambah buat kehidupan kita. Bukan hanya buat hidup kita sendiri, tapi juga untuk hidup orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga ada bagian di mana kita bisa mempelajari tentang karakter harmoni ya, yaitu mengasah kemampuan dalam kerja sama kelompok, kolaborasi, dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan hal yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif yang berbeda melalui penerapan karakter harmoni. Jadi teman-teman, harmoni itu kita melihat perbedaan, kita menganggap itu menghormati perspektif yang berbeda itu ya. Tidak kemudian menganggap pandangan orang ataupun anggapan orang atau mungkin pendapat yang dikemukakan oleh orang lain itu katakanlah tidak ada value-nya dan lain sebagainya. Itu tidak suatu hal yang tidak baik. Dalam artian kita memastikan kita berempati dan bersimpati terhadap orang lain dan tentunya juga kita menghormati pandangan-pandangan yang berbeda seperti itu. Oke, dan terakhir ya, akhirnya kita bisa melihat bagaimana menggabungkan kompetensi digital dengan kemampuan berpikir kreatif dan kolaboratif. Ya, untuk apa? Untuk menciptakan solusi inovatif di berbagai bidang. Nah, jadi karena sebuah solusi yang inovatif di berbagai bidang disiplin ilmu itu perlu adanya kolaborasi yang baik ya. Kuncinya adalah pada pembentukan karakter melalui harmoni, excellence, integrity. Ya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperkuat kemampuan kita, memperluas wawasan tentang pengembangan dan perkembangan teknologi digital dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh peluang ya. Selamat belajar, semoga kita semua siap menghadapi segala tantangan di dunia digital. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin itu saja. Nanti untuk videonya silakan untuk dapat disimak dan pastikan untuk isi kolom presensinya di kolom chat yang sudah disediakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.